kedamaian yang besar. Kita lanjutkan bait yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Gencarlah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita kuduskan ibadah minggu akhir tahun 2025 saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, Natal adalah bukti dari kasih Allah dalam hidup kita. Mari kasih Natal terus kita hidupi dalam keluarga kita, seperti palungan yang menerima karya kehadiran Sang Juru Selamat kita. Demikian pujian yang akan kita naikkan, Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan ulang pujian kita, bahwa hati kita harus kita siapkan dan terbuka menyambut kasih Tuhan dalam hidup kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal baru saja kita lewati. Dan saat ini kita masih ada dalam suasananya. Tentu kita beroleh akan makna Natal, di mana kasih Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam peristiwa Natal. Dia yang telah datang menjelma menjadi pribadi manusia, mengorbankan dirinya untuk menyatakan anugerah bagi kita. Sehingga sebagai orang yang sudah menerima anugerah Allah di dalam kedatangan Kristus dan karyanya, kita dipanggil untuk hidup di dalam kehendak. Kita hidup di dalam rencana Allah. Kita bersama akan mendengar apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah makna kasih Natal itu juga senantiasa kita hidupi, sehingga betul-betul kehidupan kita didasarkan akan kasih, di mana kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bersama sudah berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun di dalam kita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakni panggilan hidup di dalam kasih, tentu kita menyadari dan secara jujur di hadapan Allah bahwa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan serta kita wujudkan itu belumlah sempurna, belum seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang artinya kita juga merasakan bahwa dalam proses perjalanan hidup kita juga seringkali jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Mari bersama kita datang kembali kepada Tuhan dengan memohon pengampunannya. Kita naikkan nyanyian penyesalan kita, Kidung Jemaat 29 bait pertama kedua, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosa, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku
Tuhan, melalui pujian ini kita bersama sudah membuka diri di hadapan Allah untuk mengakui akan setiap kelemahan dan keterbatasan kita, karena kita belum mampu untuk mewujudkan dengan sempurna apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan seruan kita sungguh didengar Tuhan, karena pada saat ini Tuhan memberikan berita anugerah-Nya yang menyatakan bahwa melalui kemurahan, melalui anugerah-Nya kita beroleh pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian Bapak Ibu Saudara, berita anugerah yang sudah kita dengar. Melalui kasih anugerah Allah kita beroleh pengampunannya. Kita bersama akan ungkapkan rasa syukur kita di dalam doa. Demikian juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh penyertaan, kuat kuasa dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Karena di dalam proses perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun 2025, dengan berbagai macam lika-liku kehidupan yang harus kami lalui dan kami lewati, kami terus mampu dan dimampukan untuk melewatinya. Bahkan kami terus hidup di dalam apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami orang percaya. Untuk kami terus setia, untuk kami terus berbakti, untuk kami terus menyerahkan hidup kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga kami bersyukur di dalam ibadah minggu yang terakhir di tahun 2025 ini, Engkau persekutukan kami untuk kami menoleh ke belakang, untuk kami flashback, mengingat akan setiap kasih dan pertolongan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus bersyukur dan bersyukur. Dalam segala peristiwa, Engkau senantiasa merenda kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Bahkan ketika kami menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kami belum mampu dengan sempurna untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilan kami. Dan kami mohon pengampunan dari Tuhan. Engkau juga sudah mengampuni kami, sehingga tidak ada lagi penghalang akan setiap berkat dan anugerah-Mu tercurah atas kehidupan kami. Dan pada saat ini kami menyatukan hati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik saudara-saudara kami yang sekalipun mengalami kelemahan fisik tetap bisa mengikuti ibadah ini, ataupun saudara-saudara kami yang karena sakit penyakitnya tidak bisa berkumpul bersama. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan saudara-saudara kami. Engkau melawat saudara-saudara kami, menguatkan, menyertai mereka di dalam kuasa Roh Kudus untuk terus memiliki pengharapan. Apapun sakit penyakit yang diderita, kami percaya bahwa di dalam kuasa nama Yesus akan dipulihkan dan disembuhkan. Genggamlah saudara-saudara kami yang sakit di dalam tangan Tuhan, dan percaya sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhanlah yang akan memulihkan dan menyembuhkan, sehingga kesukacitaan akan diterima, dirasakan oleh saudara-saudara kami yang telah sembuh dari sakit penyakitnya. Juga kami menyerahkan para sesepuh kami. Tuhan yang akan memberikan berkat anugerah, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan. Bersyukur boleh melampaui tahun 2025, saat ini memasuki akhir tahun, dan tentu memasuki awal tahun 2026.
Kami percaya kuasa penyertaan Tuhan juga senantiasa dirasakan dan diterima oleh para sesepuh kami. Sekalipun dalam keletihan dan kelemahan fisik, namun kami percaya, iman percaya senantiasa semakin kokoh dan kuat di dalam Yesus. Juga kami menyerahkan para saudara kami yang saat ini sedang menanggung berbagai pergumulan hidup mereka. Kami percaya bahwa Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan kemampuan agar saudara kami tetap mampu menanggung setiap pergumulan yang ada dalam hidup mereka, untuk terus menggantungkan hidup kepada Tuhan. Karena sampai waktunya Tuhan, di dalam iman percaya yang mereka miliki, Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk saudara-saudara kami. Juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan undur dari hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengetuk hatinya kembali melalui Roh Kudus yang akan memberikan roh kerinduan di dalam batin mereka, untuk mereka kembali bersama-sama dengan umat Tuhan, menyerahkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menjaga, memberkati anak-anak kami, dan masa depan anak-anak kami serahkan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demikian anak-anak kami yang sudah dewasa, mendambakan jodoh, kiranya Tuhan juga akan mempertemukan jodoh yang sepadan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mohonkan berkat untuk setiap keluarga milik Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi keluarga di dalam cinta kasih, di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan, sehingga setiap keluarga milik Tuhan dimampukan untuk senantiasa hidup di dalam panggilan Tuhan, saling melayani, saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu di dalam setiap keadaan hidup keluarga. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan keluarga, seperti Tuhan sudah memberkati selama 1 tahun, tahun 2025. Dan kami percaya memasuki tahun yang baru besok, Tuhan yang akan senantiasa melimpahkan kasih karunia Allah bagi setiap keluarga, sehingga setiap keluarga akan berkecukupan di dalam mereka menanggung setiap kebutuhan hidup berkeluarga. Tuhan, kami juga mempercayakan setiap perencanaan program pelayanan yang saat ini sudah memasuki akhir tahun dan tentu akan memasuki tahun yang baru. Kami percayakan program-program pelayanan di gerejamu ini di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan mengawal dan memberkatinya. Terlebih di akhir tahun ini, tanggal 31 Desember yang akan datang, Pepandan akan melaksanakan Natal yang perdana. Kiranya Tuhan akan memberkati perayaan tersebut. Segala sesuatu yang disiapkan boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga perayaan Natal perdana di Pepandan Jamus bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang dilaksanakan oleh Bamak Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan di bulan Januari depan. Tuhan senantiasa akan memberkati semua persiapannya, sehingga perayaan Natal bagi masyarakat TNI, Polri, PNS dan lain sebagainya bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga perayaan Natal PKKT yang rencananya akan bertempat di gerejamu ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati persiapan pelaksanaannya, sehingga semuanya bisa bersukacita di dalam merayakan Natal. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam naungan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan tentunya selalu nyata dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita bersyukur atas pemeliharaannya dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian Betapa Hatiku.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap jiwaku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Kita ulang sekali lagi pujian kita. Betapa hatiku, Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa. Di dalam kehidupan kami, ya Allah, sungguh kami merasakan bahwa pemeliharaanmu terus nyata. Bahkan di dalam setiap keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau menolong dan memberkati kami. Sehingga di dalam ibadah minggu akhir tahun ini, kami bersama mengaturkan persembahan sebagai wujud kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja di tempat ini. Juga persembahan ini sebagai wujud kami mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, terlebih ketika kami memasuki akhir tahun dan akan mengawali awal tahun 2026 yang akan datang. Kami percaya bahwa tangan-Mu senantiasa menuntun kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan membuka jiwa kami, sehingga apa yang akan kami terima sungguh-sungguh kami mengerti, kami renung resapkan, kami wujudkan, karena firman-Mu adalah pelita atas hidup kami,
yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru atas kami. Berkata-katalah ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tetap semangat. Ya, baru beberapa. Tetap semangat, semangat. Ya, begitu. Ya. Sekalipun kita memasuki akhir tahun, kita tetap semangat. Apalagi memasuki awal tahun, ya. Ini harus dimulai dengan semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini bersama kita akan dengarkan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 23. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah berjumpa dengan Allah dalam ketakutan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru kemarin mungkin kita mendengar dari media sosial, baik itu Instagram atau Facebook atau YouTube atau berita dari televisi, adanya peristiwa truk tronton yang kehilangan kendali karena mungkin remnya belum di atas Kertek Wonosobo. Dan tentunya karena memang jalan yang begitu menurun tajam, susah sekali sopir tersebut untuk mengendalikannya di saat remnya tersebut belum. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan dan situasi sopir di dalam truk tronton tersebut ketika dia merasakan remnya itu belum.
tentunya begitu panik, tentunya begitu takut, karena taruhannya adalah nyawanya sendiri. Tidak hanya itu, ketakutan yang dialami oleh sang sopir mungkin ketika nanti akan terjadi tabrakan yang begitu dahsyat. Apalagi di pertigaan Kretek itu seringkali macet di situ. Banyak orang ada di pasar itu. Kendaraan seringkali juga banyak di situ. Itulah ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang dialami oleh sang sopir. Mungkin dia tidak berpikir tentang nyawanya sendiri harus seperti apa dan bagaimana. Mungkin dia sudah pasrah. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang mungkin nanti bisa menjadi korban karena kecelakaan. Dan ternyata betul, mungkin Bapak Ibu Saudara juga melihat videonya. Truk yang kehilangan kendali tersebut menabrak tugu yang ada di tengah jalan di depan pasar Kretek itu. Dan akhirnya menerobos langsung masuk ke kios-kios di sebelah pasar Kretek. Namun Bapak Ibu Saudara, terima kasih dan puji Tuhan, karena korban tidak banyak. Korban diketahui tidak ada yang meninggal. Mereka luka-luka, mungkin ada yang luka berat, tetapi tidak ada yang meninggal. Termasuk sopir, sekalipun harus bertabrakan dengan tugu yang demikian kuat itu, namun dia hanya luka-luka. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang disebut ketakutan itu juga tentu dialami setiap orang. Tidak ada orang yang tidak pernah takut di dalam hidupnya. Semua orang tentu pernah mengalami dan merasakan keadaan takut di dalam hatinya, di dalam perasaannya, di dalam pemikirannya. Dan ketika perasaan takut itu bisa terlewati, pada akhirnya dia merasakan kelegaan. Namun sebaliknya, ketika perasaan takut akan hal apapun di dalam hidupnya tidak bisa dilewati, maka jiwa dan kehidupannya tentu akan terganggu. Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita ini, sebagai manusia biasa dan lumrah, Yusuf pun mengalami rasa takut itu. Karena Yusuf pada waktu itu harus menjaga dan melindungi istri serta anaknya. Dia sudah dipercaya oleh Tuhan untuk betul-betul bisa melindungi keluarganya itu. Dan jangan sampai anak yang dilahirkan oleh Maria, yang disebut sebagai Sang Immanuel itu akhirnya jatuh ke tangan Herodes. Bapak Ibu, kenapa Herodes juga mengalami ketakutan dan harus mencari bayi Yesus? Herodes ketakutan karena yang dilahirkan itu diwartakan dia adalah seorang raja. Sekalipun masih kecil dan masih bayi, tetapi dia adalah raja. Maka Herodes ketakutan kalau nanti tahtanya itu akan direbut oleh sang raja yang baru dilahirkan itu. Takut kehilangan posisi dan kedudukannya. Sehingga pada waktu itu Herodes karena saking marahnya, karena sudah merasa dia dipermainkan oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus tidak kembali ke istana Herodes, tetapi orang-orang Majus langsung pulang ke negaranya. Sehingga Herodes tidak mengetahui di mana keberadaan sang bayi yang dikatakan sebagai raja itu lahir. Maka dia membabi buta. Maka dia lalu melakukan tindakan-tindakan yang begitu keji, di mana dia membunuh semua bayi laki-laki di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yusuf menghadapi peristiwa itu secara manusiawi juga merasakan begitu takut. Maka akhirnya ketika malaikat
itu menemuinya di dalam mimpi. Yusuf harus meninggalkan tempat mereka. Maka pergilah Yusuf ke tempat yang lain. Di tengah ketakutan yang dialami oleh Yusuf, malaikat Tuhan selalu memberikan kabar, selalu melihat, selalu mendampingi Yusuf, istrinya dan anaknya tersebut, agar mereka terus merasa aman, terus merasa nyaman. Sekalipun secara manusiawi mereka ketakutan, tetapi mereka senantiasa merasakan ada perlindungan Tuhan. Yusuf juga percaya bahwa bayi yang masih digendong Maria itu adalah bayi yang dipersiapkan nanti sebagai juru selamat. Maka dengan iman percayanya bahwa sekalipun menghadapi ancaman, situasi yang genting, Yusuf tetap percaya Allah senantiasa menolong mereka. Allah senantiasa membawa mereka ke tempat yang aman. Sampai kepada Herodes akhirnya mati. Herodes tidak berhasil menemukan bayi Yesus. Sehingga akhirnya Herodes ini digantikan oleh anaknya Arkelaus. Dia juga tidak kalah kejamnya dengan sang ayah. Maka mungkin dia sudah mendapatkan cerita dari leluhurnya tentang persoalan itu. Dia adalah raja yang kejam, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka akhirnya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi Yusuf, Maria dan anaknya untuk mereka menyingkir ke Nazaret. Sehingga ini juga menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Yesus dibesarkan di Nazaret sehingga dia disebut sebagai orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu bahwa di setiap ancaman, kondisi hidup yang menakutkan, ternyata Tuhan senantiasa menjaga. Ternyata Tuhan senantiasa menaungi Yusuf, Maria dan anaknya. Hingga apa yang menjadi tujuan Allah, apa yang menjadi rencana Allah, itu bisa terwujud di tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang filsuf Indonesia. Biasanya filsuf itu dari luar negeri. Ini filsuf dari Indonesia. Dia bernama Reza A. Watimena. Dia membuat satu tulisan berjudul Anatomi Rasa Takut. Dia berpendapat bahwa sumber dari ketakutan adalah pikiran kita. Pikiran kita membangun bayangan atas apa yang terjadi pada diri kita. Bayangan itu lalu kemudian menghantui perasaan seseorang. Mungkin peristiwa itu tidak pernah terjadi atau belum terjadi. Itu baru mungkin. Namun itu sudah menghantui perasaan dan pikiran seseorang. Demikian juga tokoh ini juga menyampaikan pendapatnya bahwa ketakutan itu juga dialami oleh seseorang dari pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dia hadapi dan dia rasakan. Dan pengalaman pahit itu tidak sesegera itu hilang. Itu terus menjadi persoalan di dalam batinnya. Dan itu bisa terulang dan terulang kembali. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketakutan-ketakutan itu dialami oleh setiap orang. Setiap orang mengalami itu. Apa yang menjadi persoalan hingga menjadikan seseorang mengalami ketakutan dalam hidupnya? Mungkin banyak hal yang bisa menjadikan seseorang mengalami perasaan takut. Apakah itu lumrah dan manusiawi? Tentu itu lumrah dan manusiawi. Sebenarnya ada dua rasa takut yang bisa diartikan positif, tetapi juga bisa diartikan negatif. Rasa takut yang positif, di mana ketika umat atau orang yang percaya kepada Allah itu betul-betul menempatkan hidupnya di dalam rasa takut akan Allah.
Yang artinya sekalipun seseorang itu tidak melihat langsung keberadaan Allah, tetapi dia menyadari, dia mengerti bahwa Allah itu melihat kehidupannya, maka dia betul-betul merasakan ketakutan itu kepada Allah. Bukan ketakutan dalam arti dia lalu menjauh dari Tuhan. Dalam istilah Jawa dikatakan ajrih asih, takut tetapi mengasihi Tuhan. Dalam artian ketika seseorang memiliki rasa ajrih asih kepada Tuhan, berarti dia menempatkan hidupnya senantiasa ingin hidup di dalam kehendak Allah. Dia patuh kepada Allah. Ini adalah rasa takut yang positif. Namun demikian ada rasa takut negatif yang itu betul-betul bisa mengganggu akan kehidupan seseorang. Mungkin seseorang mengalami rasa takut menghadapi masa depan. Apalagi ketika mendengarkan berita-berita tentang sulitnya hidup ke depan, sulitnya tentang pekerjaan, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan ke depan. Orang bisa saja mengalami rasa takut. Mungkin orang juga mengalami rasa takut ketika akan menghadapi kegagalan. Sehingga ketakutan itu betul-betul mengganggu hidupnya. Dia merasa belum siap ketika harus gagal di dalam hidupnya. Mungkin orang juga mengalami ketakutan ketika harus merasakan sakit penyakit di dalam dirinya. Bahkan sakit penyakit yang dirasakan itu dikatakan cukup berat. Lalu orang mengalami ketakutan di dalam batinnya. Atau bahkan mungkin orang juga mengalami takut ketika usia sudah beranjak semakin tua. Ya. Lalu kemudian bagaimana nanti ketika harus menghadapi masa tuanya. Dan ketika sudah mengalami masa tua, lalu kemudian arahnya kemana? Tentu tidak lain adalah kepada kematian. Orang juga mengalami rasa takut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu berbagai macam persoalan dan masalah yang lain yang membuat orang merasakan rasa takut itu. Tetapi apakah lalu kemudian orang tetap tinggal di dalam rasa takut yang diartikan secara negatif ini? Tentu tidak. Karena ketika orang senantiasa dibelenggu, diikat dengan rasa ketakutan yang berkelanjutan, maka hidupnya tidak akan merasakan sukacita. Hidupnya terbelenggu dengan situasi kondisi yang dirasakan gelap. Orang akan kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka ketakutan itu memang harus dihadapi. Jangan sampai ketakutan dipelihara, tetapi harus dihadapi, diantisipasi. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana ketika kita harus menghadapi rasa takut yang mungkin kita alami di dalam perjalanan hidup kita? Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa perjalanan Yusuf dan keluarganya ini, kita belajar dari sana bahwa Tuhan itu senantiasa mengetahui akan setiap kondisi kehidupan yang dialami anak-anaknya. Apalagi kehidupan anak-anaknya ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilannya di dalam kehidupan anak-anaknya. Apa yang membuat kita takut? Karena mungkin kita kurang menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita tidak sendiri. Allah senantiasa beserta kita. Karena kita merasakan kesendirian, kira kurang menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka seringkali kita mengalami rasa takut itu.
entah takut apapun di dalam perjalanan hidup kita. Terlebih ketika juga akan memasuki awal tahun baru 2026. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang boleh menguatkan kita. Pujian yang sudah sering kali kita nyanyikan, yakni berjudul El Shaddai. Artinya El Shaddai apa Bapak Ibu? Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Di awal pujian itu dinyatakan, kita tidak usah takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu susah. Karena kita memiliki Allah El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup mengulurkan tangan. Allah yang sanggup melindungi. Allah yang sanggup menjaga. Allah yang sanggup memulihkan. Allah yang sanggup menyembuhkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi kegagalan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi penyakit kita atau perjalanan kehidupan ke depan. Karena kita memiliki Allah El Shaddai. Mari hadapi rasa takut itu dengan 3B. Berserah, berlindung, dan bernaung kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Berserah, berlindung, dan bernaung kepada Allah. Amin. Mari kita bersama masuki saat teduh dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Tentu sebagai manusia, dalam perjalanan kehidupan kami juga sering kali mengalami ketakutan tentang hal apapun. Tetapi melalui firman-Mu ini kami dimengertikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Justru di tengah ketakutan yang kadang kami alami atas berbagai macam persoalan, kami boleh berjumpa dengan Allah. Kami boleh bertemu dengan Allah. Ketakutan itu juga menjadi sarana untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kami berserah, berlindung, dan bernaung. Karena kami percaya ketika kami senantiasa hidup di dalam dekapan-Mu ya Allah, Engkau merancang kehidupan kami ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih ketika kami akan memasuki tahun baru 2026 yang akan datang. Kami senantiasa menyerahkan hidup kami di dalam perlindungan dan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya hidup kami senantiasa ada di dalam kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi apapun, tetapi kami akan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Allah El Shaddai yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami senantiasa menyerahkan hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang. Kiranya Engkau senantiasa akan menjaga menuntun kami boleh sampai dengan selamat. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak takut dalam melanjutkan perjuangan hidup kita. Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Kita imani pujian ini. Setiap musim yang selalu berganti, namun kasih Tuhan akan tetap abadi dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap, kita berikan persembahan diakonia. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita akan ulang pujian kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita imani dan kita hayati pujian kita bahwa Tuhan selalu menolong dan menjaga hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari imani, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Mari kita imani, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku,
kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, melanjutkan perjalanan dan perjuangan hidup kita di dalam kuat kuasa dan penyertaan Tuhan. Terimalah anugerahnya. Tuhan menjaga dan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.